A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa barik sallim ala Muhammadin wa alihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang tipu daya dunia. Ya. Jangan sampai kita tertipu, hati-hati. Menarik sekali, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat kenapa kok bisa dunia ini menjadi tipu daya? Begini. Konsepnya adalah dunia ini, kita dihidupkan di dunia ini untuk ujian sebetulnya, ya. Ujian kita. Jadi kita diuji oleh Allah di dunia ini. Pertama, kalau kita lihat kesenangan, apakah kalau misalnya kesenangan itu kemudian kita ini bukan ujian? Apakah kesedihan itu bukan ujian? Orang yang tertimpa musibah, oh itu ujian. Memang orang yang kemudian diberikan kesenangan bukan ujian. Nah, kita harus memahami bahwa senang, susah, sedih, ya, lapang, sempit, punya, nggak punya, ini semuanya adalah ujian sebetulnya. Ya, ujian dari Allah. Jadi kita di dunia ini semua setiap detiknya adalah ujian. Bayangkan kalau kita tidak memahami bahwa konsep hidup ini ujian. Kita berpikir pasti bahwa, wah, ketika kita mendapatkan kesenangan, oh Allah memuliakanku, ya. Dalam surah Al-Fajr disebutkan gitu kan. Ketika kita dalam kesulitan, nggak punya duit, oh Allah menghinakan. Bukan, kala bala, kata Allah, nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Semuanya di dalam kehidupan ini adalah ujian. Karenanya jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu seperti misalnya ada orang-orang yang istidraj, jadi dikasih sama Allah, ya, dikasih harta, dikasih kemewahan dan lain-lain, tapi itu sebetulnya sama Allah diberikan itu karena apa? Karena dia sesungguhnya melakukan kemaksiatan, jadi diberi aja, dikasih kesenangan, wah, cuman sebentar. Kesenangan harta itu sebagai bentuknya itu sebetulnya bukan berkah, tetapi bentuk yang memelesetkan dia. Nah, jadi mengerikan sekali. Kita harus melihat, kita harus tahu bahwa yang penting kalau misalnya dari konsep harta itu yang berkah, ya. Jadi kalau bukan banyak atau sedikitnya, tetapi bagaimana konsepnya menjadi berkah. Mengerikan sekali kalau misalnya tadi kita lihat ada orang-orang yang diberikan harta yang bermewah-mewah, tetapi sebetulnya itu adalah hukuman, azab bagi dia. A'udzubillahi min dzalik. Mau di posisi yang mana kita? Di posisi orang-orang yang kemudian tidak memahami bahwa ini adalah ujian, atau memahami ini ujian. Kalau ini memahami ujian, segala sesuatunya kita akan berhati-hati. Allah akan menguji kita dengan sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan makan, kelaparan misalnya, kegelisahan, ketakutan, kekurangan buah-buahan misalnya, bahkan harta dan jiwa. Tetapi Allah beritakan, kata Allah, beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kenapa begini? Karena konsepnya adalah sabar itu dia memahami bahwa segala sesuatunya ini adalah ujian. Karenanya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang menahan dirinya. Menahan dirinya agar supaya tidak muncul dampak yang buruk yang muncul dari dirinya. Apapun yang terjadi. Ketika dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Ya. Dia menahan dirinya, jangan sampai ketika kesenangan ini diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan lain-lain, jangan sampai dia tergelincir olehnya. Dia bersabar, bersyukur. Kemudian dia diberikan musibah, dia bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang mengetahui ini adalah orang-orang yang tidak akan terperdaya oleh kehidupan dunia. Banyak orang-orang yang hubud dunia, artinya dia terlalu mencintai dunia. Orang-orang yang terlalu mencintai dunia itu orang-orang yang dia
jika segala sesuatunya diartikan dengan materi. Segala sesuatunya dia inginkan, dia dapatkan semuanya. Menurut dia sukses itu berapa banyak dia bisa dapatkan. Hubud dunia. Padahal sukses itu bukan berapa banyak dia dapatkan, tetapi berapa banyak yang telah dia berikan. Dia berikan manfaat untuk orang-orang yang banyak. Berapa banyak manfaat yang telah diberikan pada orang yang banyak, itulah tanda-tanda kesuksesan. Nah, sahabat Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya dunia itu berpaling darimu, sedangkan akhirat itu menghadap kepadamu. Kenapa kita kemudian seakan-akan lahir menjadi putra-putri dunia? Kata Ali bin Abu Thalib, jangan, jadilah putra-putri akhirat yang menyiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat kelak. Karena sesungguhnya dunia ini adalah menyesatkan. Nah gitu. Jadi ada satu kisah juga ya, di yaumil akhir nanti ada satu kisah di mana dunia itu akan memperlihatkan dirinya. Ya. Dunia itu akan memperlihatkan dirinya dengan muka yang mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali, seperti nenek tua yang kemudian penuh dengan penuh dengan hiasan atau kosmetik yang mewarnai dirinya. Ya, yang kemudian kita enggan melihatnya, kita menjauhinya gitu. Kemudian dia berkata, kenapa engkau sekarang jijik terhadapku, katanya. Padahal dulu engkau selalu mengejar-ngejar aku. Nah itu tampak dunia yang sesungguhnya gitu. Jadi kelihatannya saat ini dunia itu seakan-akan indah sekali, seakan-akan menarik sekali. Kita mengejar kesenangan dunia, kita mengejar kenikmatan dunia. Padahal dunia akan berubah nanti bentuknya dalam bentuk yang sangat menjijikan untuk kita semuanya. Nah, inilah dunia. Inilah kenapa disebut mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya kita. Karena memang kesenangan-kesenangan dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada. Coba saja, tidak ada yang kekal. Kalau kita makan, ya, kita makan, kerasa enak, tapi terus kemudian hilang rasanya. Tidak ada yang kekal. Kalau kita mempunyai sesuatu barang yang baru, paling berapa lama kita menyenangi itu semua? Tidak kekal. Karenanya kita terus mencari, terus haus, terus mencari, dahaga terus. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Bani Adam, kita semua ini, itu tidak akan pernah merasa puas. Selalu mencari kesenangan dunia. Ya. Mereka akan berhenti jika seandainya perutnya terpenuhi dengan tanah. Akhirnya, kalau kita sudah mati baru berhenti. Jadi nggak akan pernah puas Bani Adam itu. Dikasih 1 gunung, pengen 2 gunung. Dikasih 2 gunung, pengen 5 gunung. Begitu. Itulah nafs. Gitu. Nah, karenanya jangan kita terperdaya oleh kesenangan dunia. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita membahas tipu daya dunia, tadi kita sudah membahas bagaimana wajah dunia yang sebenarnya. Allah mengilustrasikan dunia ini seperti padang yang tandus sebetulnya. Padang yang tandus, kemudian dikasih hujan yang lebat, kemudian dari hujan yang lebat itu tumbuh tanaman-tanaman yang hijau, yang membuat kagum para petani ya. Melihat, wah kagum, indah sekali. Tapi kemudian tumbuh-tumbuhan itu pun menguning, layu, kemudian tandus lagi, kering lagi. Nah itulah sebetulnya kehidupan dunia. Jadi tidak pernah kekal. Semua kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah fata morgana saja. Itulah yang membuat dunia ini semuanya sifatnya sementara. Dunia ini sebetulnya kalau kita lihat perjalanannya sebagaimana seorang pengembara ya. Pengembara itu kalau berjalan jauh berhenti beristirahat di pohon yang rindang. Ya, setelah beristirahat sebentar, kemudian dia melanjutkan lagi perjalanannya. Nah dunia ini seakan-akan digambarkan sebagai seorang pengembara yang beristirahat di pohon yang rindang. Jadi sebentar saja kalau kita lihat dunia ini. Nah kalau kita kemudian pahami di dunia ini orang-orang yang mempunyai harta itu tidak akan kekal. Orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang dipuji ini tidak akan kekal. Dia akan terus berputar. Ya, ada senang,
ada sedihnya, ada punya, ada nggak punyanya. Itu di dunia selalu seperti itu. Karenanya bagaimana sih sikap kita di dunia? Sikap kita di dunia itu janganlah kita terjebak kepada kesombongan. Ketika kita diberikan atau dilapangkan harta, ini sebetulnya sebuah ujian. Bagaimana kita memanfaatkan harta itu agar supaya menjadi ladang ibadah kita, menjadi amal ibadah kita. Jangan sampai kemudian kita salah mengartikan dan kemudian malah terpleset karenanya. Ya, seperti misalnya ilustrasi tukang parkir. Itu saya paling senang ilustrasi tukang parkir. Kenapa? Begini. Dia tidak sombong dengan mobil yang banyak tersebut. Kenapa? Kan kalau tukang parkir, mobilnya banyak sekali. Tapi dia tidak menyombongkan mobil itu. Karena apa? Karena suatu saat mobil itu akan dibawa lagi sama yang punyanya. Nah itulah ilustrasi tukang parkir. Nah kita itu sebetulnya, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu kalau dikasih sesuatu sama Allah, boleh jadi Allah akan ambil lagi itu. Apapun yang dikasih sama Allah, bisa jadi dihilangkan sama Allah. Sekejap Allah berikan, sekejap juga Allah hilangkan. Nah karenanya kita masih melihat banyak orang-orang mukmin di dunia ini melihat bahwa dunia ini sebetulnya penjara bagi orang-orang mukmin, ya, dan kesenangan bagi orang-orang kafir. Kenapa? Gini, untuk orang-orang mukmin, mereka itu betul-betul mengharapkan ridho Allah, ridhonya Allah itu jannah, surga. Mereka mengharapkan balasan dari Allah, balasan yang sebaik-baiknya balasan adalah surga. Mereka ini jalannya akan dimudahkan sama Allah. Jalannya akan dimudahkan. Nah mereka membenarkan balasan yang terbaik. Apa sodaqah bil husna itu? Balasan yang terbaik itu? Balasan yang terbaik itu tidak lain adalah akhirat, jannah. Nah karenanya segala sesuatunya orang-orang mukmin itu ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan apapun, balasannya berharap balasan dari Allah, balasan yang terbaik, ridho Allah, yaitu surganya. Karenanya di dunia ini apapun yang dia punya, dia merasa terpenjara. Tetapi buat orang-orang kafir, dunia ini kesenangan, ya. Dunia kesenangan karena apa? Karena mereka itu kemudian menghabis-habiskan segala sesuatunya di dunia ini karena mereka tidak memahami konsep akhirat. Mereka itu hanya bertumpu kepada keduniaan atau materialisme ini. Karenanya sukses bagi mereka adalah apa yang bisa mereka dapatkan di dunia ini. Sementara buat kita bukan apa yang kita dapatkan. Buat orang-orang yang beriman, sukses itu apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan manfaat kepada orang-orang yang banyak. Jadi berbeda sekali. Ya, pernah dalam sebuah kisahnya dalam Al-Hadits dinyatakan bahwa ada seorang orang non-muslim, orang kafir yang dia itu jadi pengemis gitu. Kemudian dia memberhentikan kereta khalifah. Dia ngomong, nabimu salah. Loh, kenapa katanya? Nabimu salah. Sallallahu alaihi wasallam menurut dia itu salah. Kenapa? Karena Nabi bilang bahwa untuk orang-orang mukmin dunia ini penjara, ya. Sementara kesenangan itu di akhirat. Dan buat orang-orang kafir dunia ini adalah kesenangan, ya. Dan akhirat tentu sebaliknya penjara. Tapi dia bilang, orang ini bilang bahwa coba lihat saya di dunia juga sudah terpenjara, saya sengsara katanya. Ya, saya sengsara, saya terpenjara. Berarti Nabi kamu nggak benar. Sementara kamu berlimpah dengan kemewahan katanya. Berarti dunia ini kan sebetulnya kesenangan untuk kamu. Khalifah itu menyatakan bahwa tidak seperti itu, bukan. Kenapa? Walaupun dalam bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini, kamu dalam bentuk kesengsaraan, tetap dunia untuk kamu itu kesenangan. Kenapa? Karena nanti di akhirat kamu akan lebih parah dari ini. Kamu akan lebih diazab daripada ini, gitu. Sementara buatku, kesenangan ini tidak ada artinya. Karena kesenangan nanti di akhirat, di jannah, di surga, itu kesenangan yang kekal. Jadi fasilitas yang Allah berikan ini sebetulnya modal buat kita. Modal untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadikan sebagai kunci, ya, agar supaya kita masuk kepada surganya Allah. Jadikan kendaraan agar supaya kita masuk ke dalam surganya Allah. Ilmu yang kita yang diberikan kepada kita sekarang ini, ayo kita pakai untuk kebaikan-kebaikan. Kita sebarkan ilmu ini, tablik, ya, agar supaya apa? Insya Allah semoga Allah ridho, dan dengan inilah insya Allah kebaikan-kebaikan kita dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan shadaqah bil husna, balasan yang terbaik.
Harta yang kita punya sekarang bukan sedikit banyaknya, bukan. Ingat Rasulullah SAW sering mengingatkan kita bahwa selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya apa? Harta yang kita gunakan itu atau harta yang kita punya itu gunakan untuk kebaikan walaupun hanya sedikit saja. Apalagi banyak gitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang dunia dan akhirat ini sebetulnya linier ya. Satu jalan. Di dunia dulu baru muncul nanti di akhirat. Bukan kita bisa memilih begini, dunia akhirat, bukan begitu. Tapi apa-apa yang kita lakukan di dunia pasti akan muncul di akhirat. Jadi tidak bisalah kita bicara bahwa kita mesti seimbang. Seimbang apanya? Seimbang dunia dan akhirat. Maksudnya kemana? Membingungkan juga kalau misalnya kita bicara seimbang. Ya, karena tidak mungkin seimbang. Kenapa tidak mungkin seimbang? Jika seandainya dibuat seperti timbangan, ketika timbangan dunia ini lebih berat, tentu akhiratnya akan lebih ringan. Ketika akhirat lebih berat, dunianya akan lebih ringan. Tidak bisa seimbang. Kenapa? Ketika kita mencintai dunia terlalu, ya, akhirat itu tidak akan masuk ke dalam pertimbangan atau perhitungan kita. Gitu. Nah, karenanya ketika kita mencintai akhirat, ya, dunia ini akan kita anggap sebagai ujian. Jadi dunia ini kita tidak akan mencintai semua apa yang ada di dunia. Betul. Karena kita orientasinya akhirat. Jadi apa-apapun yang dipunya sama kita itu tidak akan mengganggu kecintaan kita kepada akhirat, gitu. Nah, jadi kita harus memprioritaskan segala sesuatunya itu lillahi ta'ala. Memprioritaskan hanya untuk kepada Allah, gitu. Nah, inilah prioritasnya adalah Allah. Segala sesuatu yang di dunia ini kita gunakan agar supaya kita menambah amal-amalan, menambah pahala-pahala kita agar supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dunia. Jika kita ilustrasikan dunia ini, ya, dunia ini seakan-akan kita ini bertamu saja. Ya, kita bertamu di satu rumah, yang di rumah ini rumahnya dikasih kesenangan-kesenangan, ada kue-kuenya, ya, ada fasilitas-fasilitas yang nikmat, ya, ada tempat tidur yang nyaman, ada semuanya ada nih, gitu. Tapi ketika kita masuk ke sini, ini kita tahu bahwa ini rumah ini ada yang punyanya, gitu. Jadi kita harus kulonuwun, gitu. Kita harus memohon izin kepada yang punyanya, ya. Karena kita juga memahami bahwa ini bukan punya kita semuanya. Ada yang punyanya. Nah, dunia ini sama. Ilustrasinya seperti itu. Jadi apa-apa yang kita lihat di dunia ini, yang kita ambil, yang kita dapatkan semuanya, ini sebetulnya tidak menjadi milik kita sebetulnya, gitu. Allah menitipkan saja. Allah menitipkan itu semuanya, jadi kita amanah, gitu. Allah berikan kepada kita fasilitas, jadi ujian. Itu ilustrasinya seperti itu. Karenanya jangan sampai kita terjebak kepada urusan-urusan dunia saja. Jangan tertipu kepada hanya urusan dunia. Kita kan sering melihat, ya Allah, kenapa sih tetanggaku yang itu dia tidak soleh, ya Allah. Dia sering kali bermaksiat, tetapi kok dia diberi kesenangan. Semisal dia diberi harta, diberi rumah yang bagus, mobil yang mewah, dan lain-lain. Hati-hati, jangan suudzon terhadap Allah. Ya. Bentuk yang terbaik untuk orang-orang mukmin, untuk kita semua itu bentuk terbaik yang Allah berikan saat ini buat kita. Semua orang ada porsinya masing-masing. Bentuk yang terbaiknya adalah bentuk yang seperti ini. Boleh jadi kalau kita diberikan sesuatu hal yang sama dengan orang tersebut, kita bisa jadi ujub, bisa jadi sombong, bisa jadi lupa terhadap kesolehan, lupa terhadap amal-amal yang kita lakukan yang biasanya kita memohon kepada Allah, kita rajin, tahajud dan lain-lain, jadi lupa. Boleh jadi seperti itu. Dan boleh jadi pula orang-orang
yang diberikan orang-orang yang bermaksiat, yang diberikan harta dan lain-lain, istidraj. Mereka dikasih, tetapi itu sebagai hukuman, sebagai azab. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita kira yang namanya harta itu diberikan itu sebagai bentuk anugerah atau berkah. Belum tentu. Belum tentu harta itu menjadi berkah. Ya. Belum tentu fasilitas-fasilitas yang kita punya ini sebagai berkah, itu belum tentu. Semuanya di dalam dunia ini ujian, yang pasti ujian. Pasti ujian. Semua adalah ujian. Yang bicara di sini ujian, yang dengerin di sana ujian. Yang punya ujian, yang nggak punya ujian, semuanya diuji oleh Allah. Yang tertimpa musibah diuji sama Allah. Yang tidak tertimpa musibah pun diuji sama Allah. Dan kita mempunyai pilihan. Wahadainahum najdain. Kita mempunyai dua jalan, dua pilihan. Apakah kita pilihannya bersyukur atau kita pilihannya kufur? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Kalau kita bersyukur, sama Allah akan ditambah tuh nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur, tunggu kata Allah azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika kita berbicara tentang nikmat, tentu nikmat itu hanya akan muncul dengan rasa syukur. Tanpa rasa syukur, nikmat itu tidak akan pernah ada. Yang ada mungkin hanya enak saja. Ya, makan enak, tetapi tidak kemudian berubah menjadi nikmat kalau tanpa rasa syukur. Kalau dibarengi dengan rasa syukur, insya Allah ini akan menjadi nikmat. Dan nikmat ini insya Allah dia akan lama sifatnya. Nah, marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang tidak tertipu oleh kesenangan dunia saja. Orang-orang yang berhati-hati berjalan di dunia ini. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Berpeganglah teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah dengan berpegang teguh kepadanya, jalan kita akan lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah. Sampai berjumpa di episode-episode mendatang dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.